Hai kids, siapa yang paling suka mengonsumsi kurma saat berbuka puasa? Buah yang memiliki rasa sangat manis ini memang menjadi salah satu menu berbuka puasa favorit masyarakat di Indonesia. Kurma ini memang baik dikonsumsi karena dapat meningkatkan kadar gula darah setelah berpuasa seharian. Selain itu, kurma mengandung mineral seperti fosfor, kalium, magnesium, serta kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Gak cuma mengandung banyak manfaat baik, ada beberapa fakta menarik dari kurma yang perlu kita tahu. Yuk kita cari tahu faktanya berdasarkan sejarawan kuliner Bapak Fadli Rahman. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dikenalkan orang Mediterania. Menurut Bapak Fadli, kurma pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang dari Mediterania, bukan hanya bangsa Arab. Pada abad ke-15 hingga abad ke-16, pedagang dari Arab, Spanyol, Afrika, dan Portugis membawa tanaman palma melalui pelayaran laut ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Sulit tumbuh di Indonesia. Saat itu, buah kurma menjadi salah satu buah yang awet dan bisa dibawa selama berbulan-bulan dalam pelayaran laut. Para pedagang Mediterania saat itu juga memiliki teknik khusus untuk membuat kurma menjadi lebih awet. Tak hanya menjual buah, para pedagang Mediterania juga menjual tanaman kurma. Namun ternyata tanaman ini nggak dapat tumbuh di Indonesia. Saat ini beberapa daerah di Indonesia yang mulai mencoba membudidayakan pohon kurma, namun pohon-pohon kurma tersebut belum dapat menghasilkan buah yang banyak. Jadinya hingga saat ini Indonesia harus mengimpor kurma dari negara-negara asalnya untuk memenuhi kebutuhan terutama saat bulan Ramadan seperti saat ini. Pertama kali kurma masuk Indonesia. Bapak Fadli memprediksi kurma masuk ke Indonesia sekitar abad ke-15. Kurma pertama kali dikenalkan di daerah-daerah pesisir yang dilewati para pedagang Mediterania. Budaya kuliner mengkonsumsi kurma tersebut kemudian dikenal dan dipertahankan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nah, kids, itulah beberapa fakta menarik dari kurma. Berikut ini beberapa manfaat dari air rendaman kurma yang baik untuk kesehatan tubuh. Kurma merupakan buah yang kaya akan kalsium, zat besi, vitamin K, folat, serta antioksidan. Di sisi lain, air rendaman kurma juga dinilai memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh. Pada dasarnya, air rendaman kurma hampir sama dengan infused water, namun isinya adalah kurma. Nah, karena air rendaman kurma sangat istimewa, maka nggak heran jika minuman ini disebut sebagai multivitamin yang sangat lengkap bagi tubuh. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Cara membuat air rendaman kurma. Ternyata cara membuat air rendaman kurma sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah. Caranya, siapkan kurma dan air matang, lalu rendamlah beberapa butir kurma ke dalam air. Baiknya memiliki bilangan ganjil. Kemudian tutup wadah tersebut dan biarkan selama 8 hingga 12 jam. Air rendaman baru boleh diminum dan buah kurma hasil rendaman yang telah lembut ikut dimakan. Perlu diketahui, air rendaman kurma dapat bertahan 1-2 hari di lemari es dan hindari mengonsumsinya jika lewat dari 3 hari. Berdasarkan nakita.id, inilah segudang manfaat dari air rendaman kurma. Detoksifikasi atau membuang racun di dalam tubuh. Air rendaman kurma disebut mengandung alkali yang diketahui dapat menetralkan racun-racun di dalam tubuh. Dengan rutin minum air rendaman kurma dapat membantu tubuh dan sistem pencernaan untuk membuang racun-racun tersebut, sehingga tubuh pun menjadi lebih bersih dari racun kids. Sumber energi. Selain itu, buah kurma memiliki nutrisi yang super melebihi buah lainnya. Kandungan kalorinya melebihi protein lainnya. Bahkan kurma juga mengandung protein yang sangat bermanfaat. Gak heran jika kurma menjadi buah favorit untuk buka puasa,
Karena nutrisinya yang kaya, khasiat air rendaman kurma ini tentunya nggak perlu diragukan lagi. Selain mampu menyegarkan dahaga dan tubuh, air rendaman kurma juga bisa menjadi sumber energi untuk mendapatkan tenaga ekstra untuk menjalankan aktivitas harian. Menurunkan kolesterol jahat. Kandungan serat pada kurma sangat tinggi. Hal ini membuat air rendaman kurma sangat baik untuk menurunkan kolesterol, utamanya kolesterol jahat atau LDL atau low density lipoprotein. Ingat, kolesterol dapat menjadi pemicu penyakit berbahaya seperti serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung lainnya. Kandungan serat juga dapat menyehatkan pencernaan karena kita tidak lagi mengalami sembelit dan sulit buang air besar. Bikin cerdas. Kandungan kalium pada kurma sangatlah banyak. Ini tentu sangat bermanfaat bagi pengembangan kognitif. Dengan asupan kalium, tubuh tentu akan lebih mudah menyerap oksigen dan menyebarkannya ke otak. Penyerapan dan penyebaran oksigen yang baik di dalam otak pastinya akan meningkatkan fungsi organ vital ini. Kerja otak pun akan membaik, termasuk proses mengingat, berpikir, merespons, dan sebagainya. Mengatasi alergi. Kurma juga diketahui kaya akan sulfur organik yang dapat mengurangi reaksi alergi dan juga alergi musiman. Zat ini dapat mengatasi alergi kronik seperti rinitis. Rinitis adalah alergi yang ditandai dengan gejala mirip flu seperti bersin-bersin hebat, mata merah, hidung berair dan tersumbat, sakit kepala, dan lainnya. Itulah khasiat air rendaman kurma untuk kesehatan tubuh. Tertarik mencoba? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!